Jalur Cangar tak asing lagi bagi tanjakan dan turunan curam, disertai belokan ekstrim akan menyuguh. Sebagai penunjuk jalan pun merebak di kalangan masyarakat, kenal sangat angker, banyak cerita warga yang dihantui sosok. Pohon ini ada yang huni Pak, ini Pak, katanya gitu pohon ini. Ditaruh wet ini, katanya di sini. Ini 7 ini jadi. Jangan lupa nanti kalau kesini ke Trawas balik arah apa langsung lanjut aja apa gimana? Saya Pak. Iya. Sering atau gimana Mas? Jalur Cangar tak asing lagi bagi para pengguna jalan Malang-Surabaya, atau Batu-Mojokerto dan sebaliknya. Lewat jalur ini, kedua daerah tersebut akan lebih dekat ketimbang melewati jalur besar, belum lagi jika macet, tapi, jalur tersebut sangat ekstrim, tanjakan dan turunan curam, disertai belokan ekstrim akan menyambut para pengguna jalur Cangar ini. Jalur ini memang berada di pegunungan, maka tak heran sepanjang jalur ini akan ada hutan dan jurang di kanan dan kiri. Jika menjelang petang, jalur ini akan diselimuti kabut tebal. Selain ekstrim, jalur ini terkenal dengan keangkerannya. Beberapa pengendara mengaku sering melihat sosok genderuwo yang berdiri di tepi jalan. Bahkan, cerita tentang hantu sebagai penunjuk jalan pun merebak di kalangan masyarakat. Dalam hal ini bukan menunjukkan jalan agar lebih cepat tiba di tujuan, tapi justru lebih cepat menghadap ke Yang Maha Kuasa. Konon, saat menjelang petang, makhluk-makhluk gaib penghuni jalur Cangar ini pun mulai beraksi. Jalan yang seharusnya berbelok akan dibuatnya lurus dan terang, sehingga pengguna jalan akan tertipu, mengikutinya dan terjun bebas ke jurang. Terlebih, setelah melewati sebuah jembatan yang membelah lembah berantas, jembatan itu terkenal sangat angker. Banyak pengguna jalan yang akhirnya terlibat kecelakaan di jembatan Cangar. Masyarakat sekitar kerap menghubungkan keduanya, antara kecelakaan dan gangguan makhluk gaib, entah benar atau tidak. Tapi banyak yang menyarankan bahwa pengemudi harus memiliki pikiran yang bersih untuk melewati jalur ini, agar terhindar dari mara bahaya. Jembatan Turi adalah jembatan tua yang menghubungkan Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Sidoarjo. Jembatan tua ini dibangun pada tahun 1997 di zaman kepemimpinan Presiden Soeharto. Jembatan ini berada di Dusun Gempol Turi, Desa Leminggir, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menurut pengakuan Sutoyo, 48, salah satu warga Dusun Ngagrok, Desa Leminggir, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, yang kesehariannya berjualan kopi, gorengan, rokok dan minuman di sekitar jembatan Turi. Ada penampakan makhluk halus sosok wanita berparas cantik di sekitar jembatan. Belum lama ini ada kakek dan cucunya bilang kepada saya kalau ada sosok astral di pohon sekitar jembatan Turi. Masih kata Sutoyo, jembatan ini digunakan masyarakat sebagai jalur alternatif. Rata-rata pekerja pabrik yang domisilinya di Mojokerto dan bekerja di Sidoarjo atau Surabaya. Dulu jembatan ini masih sepi, hanya saya yang jualan di sini. Sudah 15 tahun saya berjualan di sini, tapi sekarang sudah ramai siang malam, banyak pengendara yang lalu lalang, dan sudah banyak pedagang lain. Sutoyo juga menambahkan, banyak penghuni sosok makhluk halus yang berada di jembatan Turi itu, mulai dari sosok wanita cantik yang diceritakan dan masih banyak cerita warga yang dihantui sosok genderuwo. Yang ada di sini Pak, kalau malam hari katanya sering terjadi hal-hal mistis ya Pak? Iya,
saya dibilangi orang itu kemarin ada orang perempuan sama orang laki-laki sama cucunya di sini minum es ini bilang sama saya, Pak, pohon ini ada yang huni Pak, ini Pak, katanya gitu pohon ini. Nah pohon itu ada yang huni. Terus saya disuruh beli kembang dua, satunya kembang telon, satunya kembang sekar. Yang kembang telonnya disuruh naruh di masuknya jembatan itu, disuruh buka gitu. Yang ini kembang sekar ini bisa ditaruh wet ini, katanya di sini ada penghuninya gitu. Ya terus dari timur ada pesareannya itu ya, pojokan itu ke timur juga mau belok sini tuh juga ada pocongan gitu. Tiap ada orang kadang-kadang melihatkan pocongannya di situ, di tekuan itu situ. Ada pocongan itu, ada yang bilang sama saya katanya waktu netuk situ itu ada yang minta bareng gitu loh, nunut gitu loh. Katanya yang bilang sama saya itu yang dinunut itu berat sekali setirannya gitu, berat. Iya. Jadi ini kisah mistisnya ya teman-teman. Kalau untuk sejarahnya sendiri Pak, jembatan Turi ini sejarahnya seperti apa? Sejarah pembangunannya atau apa gitu? Ya, sejarahnya dulu itu yang jembatan yang dulu itu, Pak. Itu buatan Londo, masih buatan Londo. Belanda ya? Ya Belanda. Lalu di Londo biar tidak bisa ke selatan, ya sebelah utara itu jembatannya itu dibom tentara Indonesia gitu. Jadinya jebol yang sebelah utara itu dulu itu. Terus diperbaiki itu pakai apa bambu gede guling gitu loh. Dulu itu dikasih itu, tapi agak miring-miring sedikit gitu. Lalu ada air dari barat itu besar sekali. Akhirnya habis maghrib itu jembatan itu kentir gitu, tera air. Iya gitu. Iya caranya. Terus dibangun lagi 1986. Terus 97 ini jadi Pak Harto lengser presidennya itu. Termasuk ini jembatan ini tinggalnya Pak Harto. Jadi Yang membuat eranya Pak Harto ya? Ya, termasuk yang membuat ini Pak Arsono itu Modokuro. Dia menjabat sebagai itu PU seluruh Indonesia. Jembatan Jurang, Gembolo, yang menghubungkan Kecamatan Pacet dan Trawas ini, tidak ada lampu penerangan. Ketika malam benar-benar gelap gulita, tahun 2015, pernah ditemukan mayat wanita, dan menurut Pak Bambang, yang sudah berjualan pentol bakar puluhan tahun, jembatan ini, sering ada penampakan pocong dan sosok wanita berambut panjang. Bersama kami di channel Cakra Panorama. Jadi kita lanjutkan tadi bincang-bincang masalah mistis atau sejarah jembatan antara penghubung Trawas dengan Desa Pacet ini. Kita bersama narasumber kita yaitu Mas Bambang. Jadi Mas Bambang ini sebenarnya di sini jualan pentol bakar. Jadi jangan lupa nanti kalau ke sini ke Trawas, ke jembatan Trawas ini, jangan lupa mampir ke pentol bakarnya Mas Bambang. Jadi ada jamur, ada tahu, ada pentol bakar, maknyus rasanya guys. Jadi nanti bisa coba ke sini kalau arah Trawas mau ke arah Pacet, coba aja nanti mampir di sini. Jadi mampir ke Mas Bambang. Jadi langsung aja kita langsung nyantai di sini ya. Jadi sambil makan telur bakar. Setelah itu hari ini kita bahas
dengan Mas Bambang. Jadi Mas Bambang akan menceritakan bagaimana kejadian dia. Mas Bambang selama di sini, selama 6 tahun jualan di sini. Jadi Mas Bambang akan menceritakan bagaimana dia bertemu dengan sosok-sosok gaib di sini pada saat malam hari ketika Mas Bambang kesini bersama teman-temannya. Oke, mari kita simak penjelasan Mas Bambang. Monggo Mas Bambang. Di malam ada koyo ya pocong gitu. Jadi Mas Bambang pada malam hari ya, Iya, saat malam hari. sama temannya luar sini. Iya, Kelihatan apa Mas Bambang? pocong. Pocong. Ya, Di mana tempatnya? di situ apa di tengah-tengah jembatan. Di tengah-tengah itu. jembatan. Ya, Sempat gimana? Balik arah apa langsung lanjut aja apa gimana? saya Pak. Iya, Langsung lanjut lah. Ya. lanjut Ya, aja. Yang lanjut penting aja. Selamat. selamat gitu Ya. aja ya. Itu kira-kira mengalami kejadian seperti itu sering atau gimana Mas? Ya enggak sering ya, jarang-jarang kayak 1 minggu satu kali, 1 minggu 1 kali dulu. kadang 2 minggu 1 kali. Jadi menampakkan Ya, Jadi selain Mas Bambang mungkin juga pernah ada ya di sini yang Iya. mengalami kejadian seperti itu. ya ada Jadi Mas Bambang di sini sudah berapa tahun Mas? 6 tahun. 6 tahun. Iya. Jualan pentol bakar Ya, ini. bakar. Untuk Mas Bambang sendiri itu asli sini ya. Asli sini asli Pacet Cembor. Asli Pacet Cembor. Di sini desa sini kan Cembor. Desa Cembor, namanya Cembor. Iya, namanya Cembor. Ini bisa tahu jembatan Jurang Gembolo. Jembatan Jurang Jurang Gembolo, Gembolo. iya. Jadi namanya di sini adalah Jembatan Jurang Gembolo, Desa Cembor. Dan Mas Bambang di sini tuh udah lama sekali di sini. Jadi udah mengalami berbagai macam hal mistis. Jadi ternyata di sini pernah kelihatan pocong Mas. Iya, pocong. Selain itu nggak ada Mas. Selain jenengan kelihatan Ya, pocong ada orang itu bawa timbong. bawa timba Iya, itu ya. orang perempuan. Orang perempuan. Ya, Tapi ya mungkin dia cuma menambahkan nggak lagi iya, Mas ya. enggak ganggu. Oke, guys, ternyata jembatan Jurang Gembolo ini gak kalah seremnya juga sama jembatan lainnya. Dan di sini juga banyak penampakan gaibnya di sini juga masih banyak. Ya, aura-aura mistisnya juga sangat besar sekali. Jadi mungkin kalau siang hari mungkin seperti biasa, tapi coba deh para sedulur-sedulur kalau malam coba lewat sini kalau ingin penampakan aslinya. Oke. Terima kasih Mas Bambang ya atas ulasannya masalah Jurang Gembolo, iya. ini. Mungkin lain waktu kalau kita kesini kita bisa mampir ke pentol bakarnya Mas Iya. Bambang. Ya. Oke, makasih atas ulasan Mas Bambang selama di sini. Jangan lupa bersama kami di Cakra Panorama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.